Selamat siang saudara-saudara di tanah air, welcome back to my channel. Hari ini saya udah mendapatkan iMac 2014 dari Tokyo, jadi sudah tiba hari ini. Dan saya akan menceritakan sedikit kenapa saya harus memilih iMac 2014 padahal ini dah di tahun 2024. Jadi ceritanya gini, karena iMac ini kan punya 27 inci yang punya layar 5K, jadi enak untuk ngedit video besar gitu ya. Saya bacakan spesifikasinya untuk iMac ini biar kita lebih tahu menggunakan iMac ini untuk ngedit video 4K ya. Oke, iMac original 5K 20 inci akhir 2014. Spesifikasinya sebagai berikut. Layarnya 27 inci dan dengan teknologi IPS yang punya resolusi 5120 x 2880 pixel dengan jutaan warna. Terus prosesornya udah quad core i5 yang punya 3,5 GHz, jadi bisa turbo boostnya hingga 3,9 GHz. Terus ada juga opsional yang pakai i7, tapi saya mendapatkan i5 sudah cukup. Terus memorinya DDR3 1600 MHz dari 8 GB sampai 32 GB, jadi pakai 4 slot SODIMM. Dan punya saya sudah mendapatkan 24 GB, 2 yang 8 GB, terus 2 yang 4 GB, jadi totalnya 24 GB. Nah, terus ini menggunakan Fusion Drive. Apa itu Fusion Drive? Fusion Drive itu adalah SD yang ditambah SATA yang asli punya Apple. Nah, terus saya akan separate, akan saya bagi dia, karena Fusion Drive itu dia menyatu antara SSD dan SATA-nya udah bersatu di satu drive. Jadi saya pisahkan dia untuk mempercepat proses kalau saya ngedit file. Jadi SSD yang 128 saya akan pakai untuk sistemnya, dan SATA yang 1 TB itu untuk file-file storage-nya. Jadi kalau ngedit file, ngedit video itu jauh lebih cepat dari Fusion Drive yang biasa. Itu maksudnya. Terus opsi lain dari Fusion Drive ada yang 3 TB ditambah 1 TB SSD. Itu spesifikasinya yang mahal. Jadi yang saya punya ini yang 2014, saya cuma belinya sekitar 2 juta rupiah, terus ditambah 200.000 biaya pengiriman. Jadi cukup lumayan lah. Belum dapat keyboard belum dapat, terus mouse juga belum dapat, jadi trackpad juga nggak usah. Jadi kita minimalkan harga untuk penggunaan iMac 2014 ini, jadi tidak usah yang maksimal, yang penting bagus. SSD udah ada, SATA sudah ada. Kalau permulaan harga waktu produksinya dijual tahun 2014 ini, harganya kalau di Jepang 25 jutaan ya kalau dirupiahkan. Nah, sekarang saya cuma beli 2 juta, kan lumayan murah. Terus berikutnya sudah ada prosesor grafis AMD Radeon R9 M290X dengan memori GDDR5 2 GB. Nah, ini juga bisa dimaksimalkan ke
Radeon R9 M295X dengan memori 4 GB. Sudah dukung ada video kamera dan FaceTime untuk screen recording. Dan simulasi untuk asli layar internal layar bisa pakai eksternal juga hingga sampai 3840 x 2160 pixel. Audionya speaker stereo, terus ada mikrofon ganda yang bisa dipakai, yang di layarnya juga bisa dipakai headset. Nah, juga sudah ada port headphone-nya 3,5 itu yang audio digital optik headphone atau mini jack. Nah, kompatibel dengan Apple headset yang dipakai untuk ke iPhone itu juga. Nah, koneksi lain ada juga slot kartu SDXC yang super speed. Sudah ada 4 kali port USB 3 juga mendukung USB 2. Terus 2 port Thunderbolt 2 juga output mini DisplayPort juga bisa dipakai yang Thunderbolt itu. Sudah ada bisa mendukung DVI, PGI, DPI atau tautan ganda. LAN-nya maksimal bisa dipakai 1000 bit, itu artinya 1 gigabit per second dengan konektor RJ45. WiFi juga bisa udah pakai 2,4 sampai 5 GB ya. Pakai WiFi 802.11cc sudah mendukung IEEE 802.11e, B, G atau N. Nah, Bluetooth-nya udah Bluetooth 402. Nah, Apple keyboardnya saya punya di rumah yang pakai bahasa Jepang, GIS. Karena tinggal di sini kadang harus pakai ngubah kata-kata ke huruf hiragana, katakana atau kanji. Sedangkan mouse-nya saya beli sendiri ya. Nggak suka pakai yang punya Apple, ribet dan slow. Nah, Magic Trackpad-nya saya nggak perlu. Nah, ukuran beratnya tinggi 51,6 cm dan beratnya atau lebarnya 65 cm, beratnya sampai 9,5 kg. Nah, tegangan yang dipakai itu 100 sampai 240 AC. Jadi bisa dibawa ke Indonesia karena di Jepang punya 100 volt, yang di Indonesia pakai 240 volt atau 200 volt. Nah, sistem operasinya yang asli saya pakai OS X Yosemite, tapi saya ubah dia ke Big Sur biar ada aplikasi-aplikasi yang belum bisa sempurna dipakai di Yosemite. Saya udah upgrade ke Big Sur, nanti juga bisa ubah OS-nya ke Monterey dengan menggunakan patcher. Oke, tidak lama-lama kita akan buka barangnya. Beli iMac untuk ngedit-ngedit video di YouTube. Nah, sebelum itu saya perkenalkan, saya juga punya Mac Mini yang 2018 untuk edit, karena saya pakai dia untuk edit, ternyata untuk membuat video 4K itu kurang cocok, kurang bagus, tidak, speednya kurang mantap. Maka saya beli iMac biar bisa ngedit di desktop itu biar lancar. Nah, ini saya punya Windows juga, tapi karena berhubung kalau ngedit video di Windows makan waktu lebih banyak daripada di Mac. Nah, ini Windows saya yang saya punya yang di bawah, ada di linknya ya. Di ini pakai i7 9700 yang sudah 6 core 12 thread. Jadi pakai yang semuanya bagus, GPU juga bagus ya. Nah, sekarang saya perkenalkan iMac ya. iMac
Nah, sekarang kita ngetes kecepatan fusion drive-nya. Kita open ya. Jadi iMac saya udah upgrade dia dari Yosemite ke Big Sur. Kita lihat lumayan cepat. Oke, nah ini barangnya. Terus kita ngecek ke sistem dulu, kira-kira sekitar 15 detik udah bisa open. Jadi dia punya Big Sur, udah ada RAM 24 GB. Nah, prosesornya 3,5 GB. Nah, display udah Retina. Storage, nah ini storage-nya udah dibagi dua. Memori, nah 24 GB. Kita lihat berapa kecepatan SSD-nya. Nah, kita tes dia. Sekali tes 300 speednya. Kita zoom dikit ya, zoom. Terus readnya dia 700 MB per second, lumayan cepet ya. Tadi kan udah lihat 300 karena saya blinknya dia, jadi karena saya stop dia 105, tadi 300 kan. Nah, ini artinya kita bisa pakai writingnya, kita bisa memakai sampai 4K bisa, 8K yang biasa bisa, yang 4K 60 fps juga bisa, yang 25 atau 30 fps bisa 4K, yang 8K juga bisa, yang 24, yang 60 fps nya nggak bisa. Oke, terus yang di sini, yang di kanan kita lihat semuanya bisa, hampir semuanya bisa. Ini how fast, jadi berapa lama dia membutuhkan. Kalau dia kita dipaksa membuat 8K video 8K, dia cuma bisa writingnya 309 mega per detik, jadi membutuhkan banyak waktu. Sedangkan untuk 1080 dia sampai 3000 ya, cepat ini, jadi membutuhkan waktu lebih sedikit, itu maksudnya, right? Nah, sedangkan kalau SATA-nya kita change targetnya, karena saya udah ubah fusion drive-nya, saya separate dia, saya bagi dari SSD dan SATA-nya saya bagi. Nah, ini SATA-nya pasti lambat. Nah, kita coba tes ya SATA yang biasa. Itu dia punya kecepatan write-nya 130 MB per second. Kecil kan, setengah. Jadi ini SATA-nya. Yang tadi SSD-nya 300 sekian. Jadi tidak bisa diharapkan untuk kalau kita pakai fusion dia pasti lambat. Itu maksudnya. Makanya saya bagi dia menjadi SSD dan SATA. Jadi file-file yang sudah bikin di SSD nanti kita pindahkan ke SATA. Setiap kali kita habis edit video, kalau kita diam di sana, SSD cuma 128 NVMe nya, jadi cepat habis ya. Itu kalau kita mau ngubah dia ke semuanya ke NVMe, kita harus buka dia semua, ganti semuanya, bikin biaya yang banyak, nanti jualnya nggak begitu nggak begitu mahal dijualnya. Nanti kita
rugi banyak gitu ya. Nanti kita cek speednya kalau membuat video berapa lama yang dibutuhkan gitu. Alright, lumayan cepet loh. Kita buka Final Cut Pro nya berapa. Nah, setelah dites untuk membuat video 20 menit yang bukan 4K, artinya 1080p itu kita cuma membutuhkan ekspornya atau rendering dan ekspor itu hanya kurang dari 7 menit. Lumayan cepat. Oke. Untuk subscribe, tolong dong teman-teman, tolong dong di subscribe dan share video ini. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Thank you.